Nisa. Ahmad bin Nisanya ada, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Nisa dan ditulis sebagai turun Nabi, tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musan. Abad 9 kitab Umdatul Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Nisa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebagai turun Nabi? Ya di abad 9. Ada seorang Ba'lawi namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Nah, dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Ba'lawi sebagai imam. Ubaidillah itu jadi Imam Ubaidillah. Dia seorang mujtahid, sama dengan Imam Syafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubaidillah, yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fikih yang mencatat nama Ubaidillah sebagai imam. Kitab sejarah di Hadramaut, di Tarim, yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubaid tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubaid maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi hadis, tidak ada disebutin. Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak ada, ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi, fiktif juga, nggak ada orangnya itu. Alwi punya anak namanya Ali Qoli Qasam, nggak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi beserta keramat-keramatnya, tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab di mana dia hidup. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di abad ke-6. Itu kitab abad ke-6 mencatat orang yang hidupnya bareng bahwa di Baghdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Ibnul Jauzi menulis kitab, dia mencatat nama Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar, pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Toharat karamatuhu alal mala, keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad keempat seperti Ubaidillah, tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan, baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya, ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia, maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis, tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Seseorang yang namanya diciptakan, sejarahnya kemudian dibangun untuk diatribusikan sebagai leluhur mereka, padahal pada masanya nggak ada orangnya dengan kesejarahan yang seperti disebutkan pada abad ke-11, ke-12, ke-13 Hijriah itu. Kebanyakan kitab-kitab Ba'lawi yang menerangkan tentang leluhur mereka itu dikarang sejak abad 9, tapi belum rapi sejarahnya oleh Ali As-Sakran di abad 9, 895 Hijriah. Kemudian diperbaharui, ditambahkan kisah-kisahnya oleh kitab Al-Ghurar karya Ali Khirid Ba'alawi pada 960 Hijriah. Kemudian ditambah lagi lebih sempurna sejarahnya itu, jadilah Faqih Muqaddam itu di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi abad 11. Nanti di abad 12 ngarang lagi, lebih hebat lagi keramat-keramatnya sampai Mi'raj segala macam itu. Itu semakin lama semakin dibikin-bikin sejarahnya yang glorifikasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seyakin-yakinnya mereka palsu? Karena glorifikasi itu. Jadi karena mereka rajin menciptakan sejarah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah masa lalu, akhirnya kita mudah memverifikasinya. Karena orang yang membuat sejarah di hari ini, misalnya saya mengaku berguru kepada Kiai Sahal, sementara
orang-orang yang ada di Kiai Sahal kan tidak sendirian, ada murid-muridnya Kiai Sahal. Nanti muridnya ditanya, apa betul ada seorang nama Imaduddin muridnya Kiai Sahal? Oh, tidak ada. Karena apa? Seseorang tidak akan berdiri sendirian. Misalnya lagi, Bapak ngaku-ngaku 2024 sebagai anggota PWI pengurus Kabupaten Purbalingga. Kan ada SK-nya. Dia bikin tuh SK-nya, dihapus nama satu orang, dimasukin nama dia. Akhirnya pas diverifikasi di pengadilan, mana kamu ngaku-ngaku anggota pengurus PWI ke Kabupaten Purbalingga? Ini, bener ada kopnya, ada tanda tangannya, Kiai Haji Dr. Abbas Bili Yahsi MA, ya kan? Pas coba yang lain diambil juga 3, sama tanda tangannya sama, kopnya sama, tanggalnya sama, tapi ini mah namanya Jainuddin, pas ini mah Baklawi namanya. Karena yang merubah si Baklawi sendiri. Coba yang lain lagi, yang SK-nya yang sama, ternyata memang ini beda sendirian. Ditetapkanlah yang beda sendirian ini nama Baklawi ini palsu. Karena apa? Sejarah tidak pernah lahir sendirian. Dia akan terkait dengan orang-orang lain. Dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan sejarah Baklawi dengan memukobalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan, kemudian dapat terverifikasi kedustaannya karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Baklawi ini. Contoh, sebentar lagi, Muhammad Sohib Mirbat, katanya dia ulama besar yang ada di Mirbat. Dia guru dari Imam Al-Qal'i. Saya cari Imam Qal'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qal'i ini adalah ulama paling besar di Mirbat. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Sohib Mirbat. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Sohib Mirbat disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Saya cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7, nggak ada yang menyebutkan seorang di Mirbat ada yang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Jadi besarnya nama Muhammad Sohib Mirbat di abad 11-12 itu yang ditulis dalam kitab Baklawi tidak terverifikasi di masanya. Karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak. Dan sama sekali di Difar tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Bahkan nama Sohib Mirbat terverifikasi nama orang lain. Jadi ada sebuah kitab menyebutkan Sohib Mirbat itu untuk seseorang namanya Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi Sohibu Mirbat. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat itu nama raja di Mirbat. Diambil nama Sohib Mirbatnya itu menjadi apa namanya gelarnya dia. Muhammad bin Alinya diciptakan. Muhammad bin Alinya diciptakan dan terverifikasi nama ini fiktif. Begitu pula keramatnya Paki Muqaddam. Muqaddam bisa mi'raj segala macam, tidak ada. Tidak ada orang di masa Paki Muqaddam yang menulis Paki Muqaddam sebagai ulama. Tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Demikian untuk yang selanjutnya itu kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Yang selanjutnya, langsung saja kita langsung pada sesi diskusi, ya, sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya, acara kita maksimal sampai jam 5, maksimal sampai jam 5. Monggo untuk pertama Sohibul Wilayah Pak Wahid, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang kawula mulyakaken, Sohibul Fadail wal Karomah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan guru saya Sohibul Fadail wal Karomah Ustadz Sahal Kiai Haji Sahal Abdullah Al-Hafid dan lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, Romo Kiai Haji Imaduddin. Saya memperkenalkan dulu, nama saya Wahid Wahyudi. Nama saya Wahid Wahyudi yang tadi disebutkan oleh moderator Sohibul Wilayah. Dan pertama saya menerima Al-Mukarram Sohibul Fadail Pak Ustadz Sahal Abdullah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pencerahannya yang ditunggu-tunggu oleh warga NU, karena saya lahir juga sudah NU. Di perut ibunya saya juga NU, tapi alhamdulillah saya tunggu-tunggu. Guru-guru saya juga merasa ketakutan. Kalau ada Habib bagaimanapun tetap dihormati karena mengaku zuriatur Rasul. Nah, kok dari dulu kok nggak ada Pak Imaduddin, Pak Kiai, kok dari dulu tidak ada. Tapi mboten napa-napa, terlambat, lebih baik terlambat daripada kecepatan masuk rumah sakit. Itu filosofinya naik kendaraan. Saya teringat barangkali salah, apa betul, saya sih dari dulu kurang seneng sama Habib. Guru saya itu mengajarkan begini, Mbok, nanti salah ya tolong nanti direvisi. Jadi yang punya unek-unek sama ya nggak usah bertanya, mau kok pengen, ya? Itu kata guru saya, Hid, laisal ansub bin nasab, walakinnal ansub bil ilmi wal amal. Sehingga itu saya senang sekali. Karena dengan ilmu kita tahu, apalagi tadi diberikan pencerahan oleh Al-Mukarram, sangat luar biasa. Kok yang bangkit, kok yang di pinggir kali Lawing dulu, bukan di pusat, padahal kita menunggu sudah babak belur. Pak Kiai sudah babak belur, Kiai seluruh Indonesia. Tapi kok PBNU-nya kok diem-diem saja, kayak umpetan gitu loh ya. PBNU-nya itu untuk bumper saya, karena saya orang awam. Ya apalagi PCNU Kabupaten Purbalingga ya orang punya daya kekuatan karena yang di pusat saja diam. Nah, untuk itu sekali lagi saya doakan Al-Mukarram Bapak Haji Imaduddin, mudah-mudahan setelah memberikan pencerahan diberikan keselamatan, dan terus silahkan bawa ke seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan tausiahnya tadi mudah-mudahan mendapatkan pengertian yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah lewat Al-Mukarram hadir di Pondok Pesantren Aqsal Madinah, jadi ngerti PPI. Saya kemarin nggak ngerti, alhamdulillah saya jadi ngerti. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Kiai Wahid. Ini semacam testimoni,
Saya kira hampir sama. Monggo yang selanjutnya. Ya, monggo dari Purbalingga. Sebelumnya saya kasih waktu pertanyaannya maksimal 2 menit. Nggih. Curhat pun maksimal 2 menit. Kalau tadi saya nggak berani nyegah ini kan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Hadi Iswanto saking Purbalingga. Niki sami, jadi saya tidak bertanya tetapi testimoni. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Tebuireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang. 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Lah dilalah tahun karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong, nyun sewu. Jadi itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu. Yang kedua, mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, nyun sewu Kang Sair, ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Lah ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojongsari, nelpon saya, Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Muta'alimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu biarin. Terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtud Duror sama Rotib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu.
dari Selawi ke sini. Saya bilang itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Yeah, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.